I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Mengenai pengertian kependudukan. Kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamikanya kependudukan manusia, yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktunya akibat kelahiran, kematian, dan migrasi. Baik, saya Gifla Binata dengan NIM 2210843001. Adapun contoh masalah kependudukan di Indonesia yaitu besarnya jumlah penduduk Indonesia. Masalah yang muncul terkait dengan jumlah penduduk yang besar adalah dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang untuk bekerja dan mencari nafkah. Namun penyediaan lapangan kerja sangatlah minim. Yang menjadi masalah adalah penduduk lebih senang untuk mengantungkan diri terhadap pekerjaan dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan. Hal ini tentu menyebabkan masalah baru yaitu pengangguran. Apabila jumlah pengangguran ini tinggi, maka risiko ketergantungan tinggi sehingga negara memiliki tanggungan yang besar untuk penduduknya, yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan tingkat kemiskinan menjadi tinggi. Jumlah penduduk yang besar memiliki andil dalam berbagai permasalahan lingkungan dan aspek lainnya. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan ruang yang lebih luas dan juga kebutuhan yang lebih banyak. Namun lahan dan juga wilayah Indonesia tidaklah bertambah. Besarnya jumlah penduduk di Indonesia, yaitu pernikahan pada usia muda yang disebabkan ada anggapan bila bawa terlambat kawin mengakibatkan keluarga akan malu. Anak akan sering dianggap sebagai sebuah sumber tenaga untuk bisa membantu orang tua. Juga anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki serta akan menjadi kebanggaan bagi orang tua. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabila Syahati, biasa dipanggil Bila. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara mengatasi besarnya jumlah penduduk di Indonesia, yaitu dengan melakukan program KB, di mana laju pertumbuhan penduduk yang besar akan mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan berupa lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, pertumbuhan penduduk harus ditekan semaksimal mungkin dengan adanya program KB atau keluarga berencana. Pelaksanaan program KB ini mengajak para penduduk untuk merencanakan keluarga. Program ini diharapkan dapat berdampak pada pengendalian kelahiran. Usaha ini selanjutnya akan memberikan dampak pengendalian pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Natasha Rizky-Pina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketenagakerjaan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan selama, sebelum, dan setelah selesainya masa hubungan kerja tersebut. Sedangkan tenaga kerja yaitu objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan orang lain dan kebutuhan dirinya sendiri. Baiklah, saya Rafki Rahman. Di sini saya akan memberikan contoh masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yaitu salah satunya kualitas pekerja yang relatif rendah. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang telah menyebabkan tenaga kerja Indonesia minim akan pengetahuan dan teknologi. Maka sektor-sektor industri dan pengembangan pertambangan di Indonesia banyak mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri. Hal tersebut malah akan membuat biaya tenaga kerja jauh lebih banyak dikeluarkan untuk membayar tenaga ahli luar yang bayarannya begitu tinggi daripada upah pekerja lokal. Kita hanya dijadikan sebagai bawahannya saja, sedangkan mereka yang jelas-jelas bekerja di negara kita malah menjadi atasan kita. Dengan demikian, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangatlah penting pada masa sekarang ini dan untuk masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bella, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kualitas pekerja di Indonesia. Dapat kita ketahui bersama bahwa kualitas para pekerja di Indonesia dapat tergolong rendah. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor atau hal-hal yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktornya. Yang pertama adalah tingkat pendidikan di Indonesia yang dapat dikatakan rendah. Di Indonesia pada usia produktif, yaitu pada umur 24 sampai 60 tahun, memiliki persentase tingkat pendidikan
hanya 8%, yaitu pada golongan sarjana dan diploma. Tentu hal tersebut sangat ketinggalan jauh dengan negara-negara lain seperti Australia. Di Australia, tingkat pendidikan mereka mencapai 48%, sehingga persentase tersebut dapat dikatakan merupakan tingkat pendidikan yang sudah tinggi. Yang kedua, masalahnya terletak pada kurikulum pendidikan di Indonesia yang tidak sesuai dengan lapangan kerja yang disediakan. Karena kurikulum pendidikan di Indonesia hanya mementingkan hafalan namun tidak memprioritaskan analisis dan pemikiran, sehingga hal tersebut tidak membantu untuk menyelesaikan masalah pendidikan maupun kualitas tenaga kerja yang rendah ini. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kurangnya latihan kerja atau magang. Latihan kerja atau magang ini merupakan hal yang sangat penting dalam melatih skill seseorang dalam bekerja. Karena kurangnya latihan kerja atau magang ini dapat membuat rendahnya profesionalitas pekerja, sehingga hal tersebut dapat memancing para pekerja asing untuk mengisi lapangan pekerja di Indonesia. Karena begitu, para pekerja di Indonesia yang memiliki kualitas kerja yang rendah, maka mereka akan menjadi pengangguran. Pengangguran inilah yang menjadi masalah Indonesia dari tahun ke tahunnya. Semakin bertambahnya tahun, semakin bertambah para pengangguran di Indonesia, dan masalah sampai sekarang ini, masalah pengangguran ini masih belum bisa diatasi. Perkenalkan, nama saya Walidah Soleha dari jurusan Administrasi Publik. Sebelumnya sudah dibahas tentang masalah ketenagakerjaan, yaitu berupa kualitas pekerja Indonesia yang rendah beserta penyebabnya. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengantisipasi kualitas pekerja Indonesia yang rendah, yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan formal dan non-formal yang ada di Indonesia. Pendidikan formal berupa wajib belajar selama 9 tahun, yaitu SD, SMP, dan SMA. Dan pemerintah harus membuka SMK, sekolah menengah kejuruan, yang merata di setiap daerah di Indonesia. Selanjutnya yaitu meningkatkan pendidikan non-formal, berupa pemberian kursus-kursus dan pelatihan seperti pelatihan kerja, pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan bakat, kemampuan, skill seseorang sehingga mereka dapat membuka lapangan kerja sendiri. Hal ini dapat meminimalisir tingginya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.